Bangun mas. Bangun, udah nyampe mas. Bangun. Mas, bangun udah nyampe nih. Nyampe mana mas? Nyampe mana? Saya udah mau nyampe pangkalan mas. Dan saya tidak boleh bawa penumpang ke pangkalan, ngerti? Mas, bangun mas. Ayo. Iya bang. Turun. Ini mas. Makasih ya mas ya. Ya, sama-sama. Mana sih kita? Bali dong. Masa Argentina? Bali kok Sami ya? Jogja. Beneran Bali nih? Tuh lihat tuh. Pura tuh. Bukan keraton. Mana ada di Jogja ini pura. Tuh. Ibu-ibu tuh. Oh sajen tuh. Bali kan? Bali nih. Aduh. Penyakit lama kamu lagi nih. Ntar kencing, ntar berak. Lu jangan sembarangan lu buang air besar di Bali. Pagi di kali nggak boleh. Aduh, udah di ujung nih, di ujung. Situ aja deh. Masya Allah. Rambut lek apa? Gila nih. Mbak, rental sepedanya mbak, murah. Coba dicek dulu deh. Harganya bersaing deh pokoknya. Tuh. Kasih. Mbak, rental sepeda mbak. Ini harganya murah ya. Aduh, kamu tuh dari mana aja sih? Dari tempat biasa, Rin. Kenapa? Nggak ada apa-apa. Ayahmu marahin ibumu lagi? Sudah, Rin. Tidak usah dibahas. Ya udahlah kalau kamu cerita. Nih, masih banyak nih bosnya. Tuh. Asik nih, penting tuh. Sepeda tuh, kita nyewa aja, biar irit. Kalau bisa nyari yang kalem aja bro. Ya elah, semua cewek kalem kali. Kalau nggak kalem, itu cewek kurang kasih sayang. Sudah berapa yang laku sepedanya? Belum ada nih. Kamu sih pergi-pergi. Tulis lagi sepi. Ya gitu deh. Waduh, ada yang bening nih. Halo, selamat datang di Bali. Selamat datang. Pasti mau keliling-keliling kan? Mendingan nyewa sepeda aja. Lebih murah, lebih irit. Pokoknya oke deh. Ntar saya kasih harga murah. Gimana? Ini beringas nih, jangan deh, bahaya, bisa kena tetanus kita nih. Hah? Apa mau bilang? Emang nggak dengar? Kenapa lihat-lihat? Naksir ya. Oh astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah dosa hambamu ini ya Allah. Dek, maaf ya dek, saya ini bukan pengembala sapi ya. Yang di dekat sepeda. Tuh lihat. Iya sih kita memang butuh sepeda, tapi nya 2. Teman kamu nyewain sepeda juga kan? Iya, bentar. Sini, ada tamu malah bengong aja sini. Punya sepeda. Iya, dia bisa kok. Gini aja mas. Mas pakai sepeda saya. Terus sepedanya dia buat ini nih. Si turis Ethiopia ini nih. Waduh, Ethiopia, blasteran nih. Kenalan dulu. Suryo.
Emi. Kalau nama lu siapa? Apa pentingnya situ nanya-nanya nama saya? Ya nggak penting juga sih. Masa gue manggil lo tem atau nggak ling keling. Nggak oks banget gitu. Anak aja ya, pelecehan nih. Gini-gini banyak bule yang naksir ya. Waduh, bener tuh. Bule Ethiopia. Kalau nggak Afrika. Udah, males ngomong sama situ, nggak asik. Mendingan ngobrol sama yang ini aja deh. Mas, jadi mau jalan nggak? Kita sudah jalan jauh banget ya. Oh. Yang sekarang kita butuh sebetulnya tempat nginep sama makan. Wah, pas. Yuk ke rumah saya aja mendingan yuk. Oh, di rumah lo? Maksudnya di rumah saya itu ada penginapannya juga, ada restorannya juga. Nih, ikut sekalian yuk. Nggak bisa, aku mesti bantu ibu. Ya udah deh, ntar aku kabarin ya. Mi, ikut aja Mi. Yuk. Makasih, lain kali saja. Permisi. Enggak. Emi memang harus bantu ibunya jualan nasi jenggo. Mas Ganteng, belum kenalan. Rina. Oh, namanya Hina. Wajar, dihina cocok. Enak aja. Ngehina. Emang nama situ siapa sih? Oh, keren. Rido. Pak, bantuin ibu sebentar ke warung beli gula. Waduh, tega bener lakinya disuruh beli gula. Sekalian aja belanja kebutuhan dapur ke pasar, Bu. Aduh, ibu kan nggak bisa ninggalin dapur, masakannya bisa gosong. Bagi-bagi tugas kenapa sih? Kan nggak apa-apa. Emansipasi laki-laki dong. Ini nih, gara-gara emansipasi wanita, ya, semua pada ngelunjak. Bisa-bisa suaminya suruh ngulek sambel tuh. Emi, bantu tuh ibu mau ke warung. Masa bapak suruh beli gula? Bapak aduin ke Menteri Agama nanti ibumu tuh. Emang bapak mau ngapain? Sebentar saja nggak apa-apa kan? Ini ibu sama anak setali 3 uang nih. Pak, Emi kan capek. Baru pulang kerja. Kalau kerja tuh ya capek. Kalau nggak mau capek nggak usah kerja. Emi, kalau pekerjaan rumah belum selesai kamu nggak boleh pergi ya. Emang bapak mau kemana? Bapak mau ketemu pengusaha dari Surabaya. Orangnya muda, belum kawin lagi. Kamu nanti juga harus kenalan sama dia, Emi. Bapak, saya nggak mau dijodohin. Yang jodohin kamu tuh siapa? Hah? Bapak itu hanya minta kamu kenalan. Beda kan kenalan sama jodohin? Ya sudah, Bapak mau pergi dulu. Bu, kita harus lawan bapak. Bapak bukan musuh yang harus dilawan. Ya, tapi Emi nggak suka sama kelakuan bapak. Suka maksa kehendak. Ya sudah, sekarang bantuin ibu rebus sayuran. Nanti telat ibu jualannya. Ya kan? Enak jalan kaki daripada naik sepeda. Kalian itu kayaknya nggak butuh sepedanya ya, cuman butuh gaeta doang. Butuh dua-duanya dong. Butuh gaet juga, sepeda juga. Kalau kita keliling-keliling Bali jalan kaki gila aja, gempor dong, kopong di dengkul. Kok diam aja, Mi? Nggak apa-apa, Mas. Orang kita seumuran, panggil aja Suryo, gitu. Ih, Emi tuh emang pendiam. Dia tuh nggak mau ngomong kalau nggak dipancing duluan, tahu? Lu berdua emang beda ya. Yang satu diem banget, yang satunya nyablak. Nyablak-nyablak gini juga bawa rezeki tahu. Sebenarnya Emi tuh izin, malu sama kalian berdua. Dia mau ngomong sama aku. Jadi wes sana. Ya udah deh, kita tinggalin aja Suryo. Biar dia tuh tahu kalau si Emi tuh emang kuper. Kayaknya nggak ends banget deh gue jalan sama lu. Ya. Ya mau nggak mau lah. Oke lah. Ayo deh.
Manis juga kamu kalau senyum. Kok diam lagi? Nggak apa-apa, Mas. Kamu seneng ngobrol kan? Tergantung. Mau ngobrol soal apa? Ya ngobrolin apa aja bisa. Gimana kalau kita ngobrol tentang kamu? Mulai dari Mas saja. Kok Mas lagi? Panggil aja Suryo. Kita kan seumuran, badanku aja yang gede. Mimi, berhenti. Bapak butuh duit hasil sepeda ojek. Belum dapat, Pak. Masa turun sebanyak gitu nggak ada yang nyewa sepeda kamu? Bapak butuh banget nih. Ayo cepet. Butuh buat apa sih, Pak? Taruhan lagi? Enggak, Bapak udah nggak main gituan lagi. Bapak mau beli sesuatu. Ya udah Bapak utang aja sini. Cepet. Belum ada, Pak. Kok belum ada sih? Udah nanti Bapak balikin sini cepet. Belum ada, Pak. Nih. Siapa ini? Hah? Mau malah kamu ya? Kamu tuh loh siapa? Ah? Saya nih bapaknya Emi. Masa Bapak umalak anaknya sendiri? Wah, maaf Pak, saya nggak tahu Pak. Saya tamunya Emi. Mi, aku tadi kelupaan Mi. Bayar sewa sepedanya. Ah, kebetulan nih. Sini. Saya lebih baik kasih langsung ke Emi Pak, karena dia yang paling berhak. Makasih ya. Nah, tuh kan. Muternya ke saya juga. Udah, kamu pulang. Bantu ibu jualan. Pulang. Iya, Pak. Udah, nggak usah. Pulang. Mi tunggu Mi. Mau ngapain? Kamu pulang juga. Pulang. Kamu pulang. Dia tuh sibuk, jadi ganggu. Pulang. Iya, Pak. Ibu, Bapak udah bikin malu tamu Emi lagi. Kenapa? Dia minta uang sama tamu kamu? Malu, Emi. Punya Bapak seperti itu. Ibu yang salah. Mau menerima lamarannya dulu. Mestinya setelah ayahmu meninggal, ibu nggak usah menikah lagi. Ibu, ini bukan salah ibu. Mungkin memang sudah seharusnya begini. Maafin ibu ya. Sekarang, ayo kita lanjutkan lagi masakannya. Ayo. Emang nggak beres bokap si Emi? Nggak berbobot. Masa anak sendiri palakin? Aku jadinya kasihan lihat dia. Kayaknya hidupnya tuh tertekan, cuman ditutupin. Bapaknya itu kayak seperti bukan bapak kandungnya. Emang bukan bapak kandungnya kok. Pak Gede itu ayah tirinya Emi. Kalau misalnya ayah kandungnya udah meninggal. Apa setiap kali dia kerja, duitnya diminta sama bapaknya? Kadang-kadang aja sih. Pak Gede itu sebetulnya baik kok. Cuman ya gitu, suka ngelarang-larang Emi. Gak boleh inilah, gak boleh itulah. Emang kerja bokap si Emi apaan sih? Dulu sih dia jadi guide.
Tapi malah Emi yang disuruh nerusin. Terus dia malah jadi males. Kalian ngapain sih? Kok ngomongin Emi terus? Mendingan ngomongin yang ada. Aku kok dianggurin aja sih? Oh, bapakmu sama toh? Ih, bapakku tuh udah meninggal. Sorry. Rio, kamu udah punya pacar belum? Aku Nanyanya nggak usah ke Suryo. Suryo itu banyak pacarnya. Nanya ke gue dong, jomblo. Ya iyalah kamu jomblo. Lalat aja nih, hinggap di badan kamu mati. Apalagi cewek bisa step. Nah, kalau aku sebentar lagi mau nikah di Jogja. Jadi ya. Kamu bohong ya. Mana coba lihat tangannya. Tuh ada cincinnya. Kita kan petualang nih, jadi takut cincinnya hilang. Jadi kita taruh di rumah. Nah, kalau Rido, dia memang sengaja jalan-jalan ke sini mau cari jodoh. Gitu, biar nanti pulang bilang sama ibunya langsung dikawinin. Nah, iya bener. Emang gue pengen cari tuh pacar. Tapi gue pengen cari itu yang tajir. Terus bodinya bohai. Nggak kering begini nih, hitam lagi. Rasanya nggak enak tuh. Bonya nih kalau kata Cina. Buset, ini orang mulutnya ya. Belum pernah disambit malah pakai sendal jepit. Jangan, kayak gini aja. Mi. Ayo jalan. Mi. Mendingan kamu nggak usah ngojek deh. Biar aku aja. Dikeroyok? Masa sih? Iya. Ya udah makannya kamu di rumah aja ya. Iya deh, Ren. Makasih ya. Ya udah. Hati-hati. Mana sih Rina? Tadi bilang mau kemana dia? Tempat temen ya bentar. Ya. Itu dia. Iya. Ayo. Boleh 15 lu. Surya. Yuk, jadi jalan kan? Eminya mana? Eminya sakit. Ini gantinya. Sakit apaan? Kemarin nggak kenapa-napa dia? Katanya sakit. Pokoknya sakit deh. Yaudah, yuk jalan-jalan yuk. Bentar ya. Dok. Eminya nggak ada. Agak malas aku, Dok. Semangat. Emi lagi. Kita di sini itu melancong, oke? Bukan cari perempuan. Ayo deh. Udah lu aja yang berangkat lah. Ayo dong. Udah lah. Ayo dong. Yuk. Kamu nggak pergi? Oh, enggak Bu. Tadi katanya Rina mau pergi sendiri. Hasilnya dia nanti setengah mau dibagi ke saya. Oh, kalau gitu, kamu bantuin ibu. Ke warung ambil beras sama sayuran. Iya Bu. Kok pada diem aja sih? Udah ngobrol dong. Sepi tahu. Dok,
Biasanya kamu cerewet. Lagi sariawan ya? Enggak. Gue lagi belajar bijaksana. Sedikit ngomong, banyak bekerja. Cih, gaya amat sih bahasanya. Nggak cocok sama mukanya tahu. Aduh. Hah? Aduh. Badanku kok tiba-tiba nggak enak ya. Mules perutku. Aduh. Kok lu jadi ntar kencing ntar berak? Biasanya kan gue itu. Tuaran kamu nih. Aduh. Udah, kalian jalan aja. Ntar aku kepenginapan. Kasihan tuh. Ayo Rin, temenin Ridho. Buruan. Lu baik-baik deh. Cepetan. Bawa dong. Ih, enak aja. Hati-hati ya, Suryo. Mas, sini. Kenal sama Emi? Emi tahu? Anterin saya ke rumahnya, ayo. Waduh mas, jangan mas. Apa? Urusan sama Emi, sama aja urusan sama Pak Gede. Ayo, anterin saya ke penginapan. Jadi bapak punya anak perempuan? Oh, punya, Mas. Punya. Minum. Mi! Sini lu. Ada apa, Pak? Sini. Bapak aja sini. Dipanggil orang tua terus nurut. Sini, ada yang mau kenalin. Sebentar saja, Pak ya. Ada apa? Ini yang pernah Bapak ceritain, Mas Jono, pengusaha sukses dari Surabaya, juragan besi tua. Kenalin. Halo, Jono. Nama Mbak? Emi, Pak. Nggak usah manggil Pak. Kita masih muda, masih bujangan. Umur kita juga nggak jauh beda. Iya, dia itu masih bujangan, pengusaha sukses, belum kawin lagi, barang langka, Mi. Silakan duduk. Kita makan sama-sama. Nggak usah. Pak, saya buru-buru, Pak. Ini mau kasih buat Ibu. Permisi ya. Cantik Pak Gede, cantik. Saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Bisa diatur, Mas. Saya kan tinggal nunggu lamarannya. Mau sekarang, besok, atau kapan aja. Bagaimana kalau saya anterin Emi? Bagus tuh, Mas. Kalau cinta itu memang perlu dikejar. Emi, jangan diem aja dong, Emi. Aku kan pengen kenal lebih dekat sama kamu. Jadi kita lebih akrab begitu. Maaf, saya nggak bicara sama orang yang nggak kenal. Loh, aku kan teman ayah kamu. Jadi anggap saja sudah lama kenal. Orang yang baru kenal itu turis. Nah, kalau aku mau berbisnis. Jangan pegang-pegang. Emi. Siapa tadi? Teman kamu? Turis. Saya seharusnya mengantarnya hari ini. Kamu jangan terlalu akrab dengan dia. Dia itu bukan orang baik-baik. Suka mempermainkan wanita. Dia itu turis. Ingat, turis. Berhenti saja di sini, saya sudah sampai. Mana rumah kamu? Ada di dalam. Emi, aku akan sering main ke rumah kamu. Buat apa? Aku mau mengenal kamu lebih dekat. Dan ingat, jangan panggil aku Pak, tapi Mas Jono. Ayo tenan, Rek. Ternyata si Emi nggak sakit, bro. Tahu dari mana lo? Tadi gua ketemu sama dia. Kenapa juga si Rina pakai bohong? Udah jelas, Rina itu suka sama lo. Oke. Dia kan jatahmu. Waduh, yang hancur kasih gue. Bukan begitu.
Aku kan sudah memilih Emi. Jatahmu si Rina. Apa bagusnya sih si Emi? Hah? Setiap ketemu nggak pernah ngobrol, ketemu lagi nggak ngobrol lagi, ya kan? Kayak batu nisan kuburan tuh anak. Dia itu misterius, manis, dan eksotik. Wah. Cewek mana yang kayak gitu? Gak ada. Laki-laki kalau nggak ngelirik dia goblok. Dalam tuh kayak sumur. Nggak sia-sia perjalanan kita ke Bali ini. Hah? Dan kayaknya perjalananku sebentar lagi akan berakhir. Dengar ya, Mi. Mas Jono itu orang kaya. Bapaknya di Surabaya pengusaha besar, Mi. Dia yang mewarisi. Dia juga pernah bilang sama bapak kalau suka sama kamu. Pak, aku tuh nggak pernah percaya namanya suka langsung gitu. Mana ada? Semua tuh butuh proses. Laki-laki itu beda, Mi. Beda. Hah? Mi, kalau kamu kawin sama Mas Jono, Mi, kamu tuh kaya, Mi. Bapak ini kaya. Ya kan? Ibumu udah nggak jualan lagi, Mi. Pak, denger ya, aku tuh nggak mau dijodohin kayak gini. Aku nggak mau ngomongin soal kawin. Ya sudah, kalau sekarang nggak mau nggak apa-apa. Tapi nanti kalau Mas Jono ngelamar kamu, mau ya, Mi ya? Ya, mau ya, Mi ya? Sudah, jangan dibantah. Nanti kita cari jalan keluarnya. Iya, Bu. Tapi Bapak boleh ngelarang saya apa saja. Nggak boleh kerja, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi masa kalau soal jodoh juga dipaksa? Saya capek, Bu, dilarang-larang terus kayak gini. Ibu mengerti. Sekarang kita istirahat yuk. Permisi, Bu. Eminya ada? Nggak ada. Sejak pagi sudah pergi. Emang kamu nggak ketemu? Enggak, Bu. Saya tadi langsung dari rumah. Maksudnya mau bareng sama Emi. Oh, Ya udah deh kalau gitu. Saya permisi dulu ya, Bu. ya. Mari. Mana nih? Hah? Jadi kita pulang ke Jogja hari ini. Gak mau aku, bro. Aku nggak akan pulang sebelum aku tahu jelas kondisinya si Emi. Lu suka sama Emi? Mungkin. Tapi yang pasti, aku harus ada di sini demi dia. Kacau ya. Bukannya lu jarang-jarang suka sama perempuan? Mungkin, bro.
Ini yang namanya cinta sejati. Alah. Kenapa lagi sih, Mi? Bapak mau jodohin aku. Ya terus kenapa? Kalau misalnya orangnya kaya, ya kenapa enggak? Tapi masalahnya tuh aku gak pernah percaya sama pilihan bapakku. Ya kamu harus mulai belajar percaya sama dia dong. Kamu tuh gak pernah merasa dibelenggu ya? Aku tuh apa-apa gak boleh sama bapak. Aku jadi takut sama cowok. Ya jangan dipikirin. Kalau misalnya makin dipikirin makin pusing. Lagian aneh banget. Takut sama cowok. Udah, daripada kayak gini-gini mendingan kita cari duit. Yuk. Hidup itu cuman sekali. Jangan dibikin ribet deh. Kamu duluan aja, Rin. Nanti aku nyusul. Udah. Tapi lo jangan bunuh diri ya. Kan belum nikah. Gimana menurut kamu? Enak nggak balik? Asik, gua sih seneng. Emang ada apa di sini? Ih, kenapa sih kok nggak bisa romantis? Ini itu tempat romantis. Banyak orang foto prewedding loh di sini. Terus? Ih, Surya, aku tuh suka kamu. Aduh, Mak. Kenapa sih? Nggak boleh ya? Aku ini petualang. Nggak apa-apa. Asal bukan petualang cinta aja. Kamu tuh beda ya sama Emi. Iya dong. Aku kan udah pernah 2 semester kuliah di Denpasar. Jadi aku kan gaul. Udah ya, aku balik dulu ya. Aduh, Surya. Aku tuh suka sama kamu. Aku tuh serius. Ih, kenapa sih? Emang nggak boleh? Aku ini kesini bukan mau mencari cinta, bener. Aku cuma mau jalan-jalan aja. Yuk. Kesana dulu ya. Surya. Gagal lagi deh cintaku. Masa aku harus operasi plastik sih biar secantik Madonna? Pokoknya kamu nggak boleh jualan, nggak boleh ngojek. Bantu aja tuh ibumu di rumah. Kita tuh butuh duit, Pak. Bapak itu nggak mau kamu kelihatan sama Mas Jono tuh jualan, ngojek. Malu tahu. Kalau begitu Bapak saja yang ngojek. Kok malah Bapak yang disuruh ngojek? Kita tuh butuh makan, Pak. Ayam tuh butuh makan. Bapak tahu ayam butuh makan. Ayam Bapak yang kasih makan. Kita siapa? Ini malah ngelantur nih anak omongannya. Sudah. Pokoknya kamu nggak boleh pergi ya. Awas kamu. Jaga tuh. Bu, kita tuh nggak bisa diginin terus sama Bapak. Ngekang seenaknya gitu. Suatu saat nanti, bapakmu pasti akan berubah. Gila tuh perempuan. Bener feeling gue. Rina itu suka sama lo. Cewek itu nekat, Sob. Caranya itu loh, seradak seruduk. Kayak andong Jogja. Waduh. Tapi gue suka cewek kayak begitu. Nah, pas lah. Lu urus dia dong. Jangan gangguin gue mulu. Nah, gaya nih. Podo karo kowe. Udah, pas tuh. Cewek kayak begitu
Cuma buat Goblok. Besok temani aku yo. Dari rumahnya Emi. Aduh, Emi lagi. Kita ini turis, bukan buat cari perempuan. Nah, ayolah. Ya, bantuin yo. Kita cari rumahnya Emi. Sebentar Pak ya. Siapa lagi tuh? Bapaknya Emi. Oh, rupanya ada nyari rumahku ya? Hah? Pak Emi ya? Bukan Pak Emi, Pak Gede namaku. Oh, sorry. Kebiasaan waktu di Jogja. Pak, silakan Pak. Ayo Pak. Gak usah, berdiri aja. Pak, Kalian tahu ya? Hah? Emi itu sudah saya jodohkan sama pengusaha. Tuh. Sana tuh. Jadi jangan sekali-sekali kamu ganggu Emi ya. Apalagi ke rumahku. Ayo. Beres, Bos. sopan sih ngomongnya. Tapi dalam. Harusnya kita bantai aja tadi tuh. Buat apa? Mau ngebuktiin apa? Bilang kalau lu anak orang kaya. Terus? Sing kaya itu bapakku. Aku cuma nebeng. Kalau gitu, besok kita nyari rumahnya Emi diam-diam. Lu gila. Lu nggak lihat bapaknya gimana tadi? Gua tuh ngerasa, gua yakin hidupnya Emi pasti menderita. Setiap manusia itu berbeda. Aku ngerti, cuman aku tuh kayaknya nggak rela gitu. Dia sendiri toh, calonnya seperti apa, mukanya kayak apa, kayak si Said. Tapi pengusaha. Pengusaha apa? Ora urus aku. Tindakan mereka ini nih, yang seakan-akan bisa nentuin nasibnya si Emi. Ya juga sih. Jadi gimana nih? Lanjutin kan nih nyari Emi? Ya iyalah, sampai ketemu, sampai jelas hidupnya nggak menderita lagi. Itu berat. Kayak pendekar kita lama-lama, naik gunung turun gunung. Hai. Nasi jengkol. Gila nih kayak begini nih. Ya, malah banyak anjing lagi. Akhirnya aku. Nasi jengkol. Kayak Emi tuh. Nasi. Mana? Tuh yang jualan. Emi! Suryo. Nih. Mau beli? Wah, enak nih nasi jenggo. Mau? Mau dong. Kamu nggak bawa sepeda kamu? Enggak. Sebentar aku bantu ibu jualan. Oh. Kita ngobrol yuk. Di situ, yuk. Abis jualan saja? Gampang. Udah deh. Ini semuanya biar saya yang borong. Ya. Ayo deh, yuk. Mumpung situasi aman. Pegang. Enggak apa-apa, aku mau sendiri aja. Enggak apa-apa. Jangan. Jangan. Enggak apa-apa. Jenggo. Aku juga baru kenal sama Mas Jono. Ya, aku juga sebenarnya nggak suka dijodohin gitu. Tapi bapakmu maksa toh? Bapak dari dulu memang begitu. Terus kamu gimana ngadepinnya? Mau bapakmu sama si Jono itu setipe? Aku juga nggak tahu. Rumahmu di mana sih? Aku nanya ke orang-orang nggak ada yang mau ngasih tahu. Iya tuh, semua orang pada takut ngasih tahu. Emang lu tinggal di kandang macan ya? Hah? Enggak begitu. Kayaknya pada takut sama bapak. Lagian buat apa ke rumah? Rumahnya kecil, enggak bagus. Bukan soal bentuk rumahnya.
Tapi aku pengen kenal kamu lebih dekat aja. Buat apa? Lo nggak tahu sih. Tuh, si Suryo tiap malam mikirin lo. Saya harus jualan dulu. Biar kita bantuin jualan. Ya? Ih, nggak usah. Udah, buat nopo-nopo. Nggak apa-apa. Buat nopo-nopo. Dok, sana. Kamu sewa mobil. Gampang. Nasi jinggo ya, makan nasi jinggo. Bisa jadi keboy. Nasi jinggo, nasi jinggo. Ya, nasi jinggo lagi. Ya. Nasi jinggo. Ya, laris manis Tanjung Simpur. Makan Kamu nggak ada keinginan mau cari pengalaman keluar? Sebenarnya ada. Aku pernah ditawarin kerjaan di Surabaya. Oh, di Jakarta juga pernah jadi TKW. Tapi itu dah. Aku nggak bisa tinggalin ibu sendirian. Kenapa? Karena bapakmu? Sebenarnya iya. Aku tuh cuma punya ibu di dunia ini. Nggak mungkin kan aku bisa senang-senang, sementara aku tahu ibuku tuh harus ketakutan tiap hari menghadapi bapakku. Kamu nggak berusaha untuk merubah bapakmu? Buat ibu, bapak tuh bukan musuh. Jadi gini, mau bapakku tuh ngapain aja gitu ke ibu, mau kasar, mau gimana, ibu tuh tetap nggak bisa ngapa-ngapain, nggak berdaya. Kamu udah coba kasih pengertian ke bapakmu? Sudah sering. Terus nggak ada yang bantuin kamu? Masalahnya ini kan masalah keluarga. Semua orang juga pasti punya masalah masing-masing. Jadi nggak mungkin lah. Kasihan kamu, Mi. Rasa kasihan tuh cuma bikin aku tambah lemah. Ayo Mas, saya tunggu di sini aja Pak. Kalau gitu saya panggil dulu Mas ya. Bu, 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 bu. Ada apa sih, Pak? Bu, Emi mana Mi? Emi. Dia keluar, Pak, sejak tadi siang. Katanya mau ketemu Rina. Jangan bohong kamu. Mana dia? Saya suruh jualan, Pak. Duh, saya kan bilang jangan jualan. Kok masih jualan sih? Apa mesti Bapak kasih tulisan besar itu? Dilarang jualan, begitu? Emangnya kenapa sih, Pak? Mas Jono itu mau ketemu sama si Emi. Hah? Kalau ketahuan Mas Jono malu tahu. Apa ya nih? Aduh, Emi-nya belum pulang dari rumah temennya, Mas. Gimana ya? Nggak apa-apa, Pak. Masih bisa ketemu nanti, Pak. Saya lihat nggak ada motor di sini, Pak. Bapak nggak punya motor? Uangnya belum ngumpul, Mas. Jadi belum bisa beli motor. Itu soal gampang. Kalau saya sudah kawin sama Emi. Bisa diatur, Mas Jono. Ayo Mas, kita masuk ngopi-ngopi dulu. Terima kasih. Saya masih mau ketemu orang. Oh gitu Mas ya. Monggo, Pak. Mari Mas. Monggo, Pak. Saya langsung pulang saja ya. Makan dulu, Mi. Enggak, takut ditunggu ibu. Udah tenang aja, ntar kita antar. Ya. Kamu dari tadi siang, aku lihat belum makan. Makan dulu lah, ntar sakit loh. Udah apa? Ayo. Yuk.
Kenapa perut gue yang lapar sih? Gila, dahsyat rasanya. Dahsyat. Ya bagus dong kalau suka sama makannya. Zaman sekarang tuh susah. Bisa orang muji makanan. Biasanya tuh selalu menyela. Bener tuh, bener banget. Enak ya ternyata ngomong sama dia. Baru tahu, kemarin kemana aja lu, ha? Aduh, Kopral Jono lagi datang. Jono? Saya tidak ada urusan dengan Anda berdua. Emi, kata ayah kamu pergi ke rumah teman kamu. Bukan dengan turis ini. Santai, Kopral Jono. Kita baru kelar makan. Emi, kamu tidak pantas makan di tempat seperti ini. Ayo, aku antarkan pulang. Saya sedang makan sama teman-teman saya. Kopral Jono, santai. Oke? Ngantri, bila perlu cari kartis antrian. Oke? Peace, man. Peace. Mas Jono, mendingan makan bareng aja. Kalau nggak minum. Saya tidak ada urusan dengan Anda. Emi baru pergi dengan saya. Dan nanti akan saya antarkan pulang. Sekali lagi Anda bicara sok tahu seperti itu, saya usir Anda berdua malam ini juga. Iya. Iya. Sudah. Oke, saya ikut kamu. Tapi nggak perlu sok berkuasa di sini. Mi, hati-hati, Mi. Ntar dikunyah sama bibir jangan. Peace. Ayo. Songong tuh orang. Gayanya sosok koboi lagi. Zaman kayak gini masih ada orang kelakuannya kayak gitu. Mana ada perempuan mau? Dandanan kayak bartender, mukanya kayak Said. Emi, Ada apa lagi? kamu udah ndak jadi guide orang kota itu kan? Enggak. Bagus. Kamu ndak perlu lagi ketemu sama mereka. Bisa rusak kamu nanti. Mereka tuh orang kota yang cuma sok gaya, tapi miskin. Oh, dengan siapa saya bergaul? Itu urusan saya. Tapi aku tetap akan melamar kamu. Lamar saja bapak saya. Saya nggak kenal sama kamu. Emi, tunggu. Apa lagi? Aku tetap akan melamar kamu. Aku akan membangunkan kamu rumah dan memberikan kamu anak. Kita akan hidup bahagia, happy ending. Mimpi aja kamu sampai pagi sana. Lah, aku memang akan memberikan kamu mimpi yang paling indah. Saya tuh nggak butuh mimpi. Kalau memang harus mimpi, saya nggak mau bangun. Melihat bangun kenyataan seperti ini, nggak mau. Emi, aku tetap akan melamar kamu. Surya! Wah, ih kamu kemana aja sih seharian ini? Kok nggak ngajak-ngajak aku? Aku kan mau diajak. Kamu kan sibuk. Mana mungkin ada waktu buat main-main. Ih, demi kamu aku mau kok. Kalian tadi pergi sama Emi ya? Jahat deh nggak ngajak-ngajak. Tadi kita cuman bantuin Emi jualan nasi jenggo ya. Jinggo. Iya, aku tahu. Tapi kenapa aku nggak diajak? Kamu udah punya pacar belum? Kamu kan nanyanya gitu sih. Aku kan jadi malu. Kalau misalnya aku udah punya pacar, ngapain aku nembak kamu? Aku tahu,
Kalau dari pertama kita emang soulmate. Aku harus ke toilet sebentar. Ntar mulus lagi tiba-tiba. Apa lihat? Dunia itu nggak selebar daun kelor. Mendingan lu sama gua aja. Apa? Aku sama kamu. Maksudnya kita soulmate gitu. Oh iya, jelas tuh. Baju udah sama nih, belang-belang. Kalau misalnya aku bisa buka baju sekarang nih ya, aku buka sekarang. Bagus tuh, bagus. Buka deh. Maksudnya apa sih? Kamu suka sama aku? Ya, kalau Tuhan menjodohkan, lu juga suka sama gue, hah? Aku suka sama kamu. Enggak sama sekali. Waduh. Kenapa tuh? Rido, aku itu mau memperbaiki keturunan. Kalau misalnya aku sama kamu, ntar anakku kok kayak lutung. Nggak mensyukuri pemberian Tuhan nih. Bukannya tidak mensyukuri pemberian Tuhan. Yang namanya takdir itu emang udah ada yang ngatur ya. Tapi jodoh cakep atau jelek itu pilihan. Dan aku nggak mau ya punya jodoh jelek kayak kamu. Ih. Emi, kamu kemarin pergi sama Suryo? Sama Rido juga. Duh, kamu kan udah dijodohin. Tahu diri dong. Aku nggak mau. Mau nggak mau itu urusan kamu. Yang penting itu jangan gangguin Suryo. Ganggu gimana maksud kamu? Emi, aku tuh lagi PDKT sama dia. Kamu suka sama dia? Iyalah. Itu urusan kamu. Kenapa harus bilang sama aku? Tapi kalau nggak ada kamu, dia tuh suka nanyain kamu. Itu urusan dia. Nih, tolong bilangin dong sama Suryo. Bilangin kalau aku tuh sayang sama dia, aku tuh suka. Rina, masalah perasaan itu urusan orang masing-masing. Kamu saja sendiri bilang sama dia. Kenapa sih kok jadi nyebelin gitu? Suryo! Mau kemana? Kita mau ke rumahnya Emi. Di mana sih? Kasih tahu dong, Hani. Hani, emang aku mau tawan apa? Kamu mau ngapain sih? Kok nyariin Emi terus? Kemarin kan udah. Kebetulan kita janjian sama Emi, cuman Eminya nggak muncul. Anterin dong ke rumahnya Emi, yuk. Kenapa nggak sama aku aja? Aku juga kan masih lihat kalian. Ya, sebenarnya sih gue mau. Tapi kita harus nemuin Emi dulu ya. Berisik deh. Mau ikut ikutan? Masalahnya ini soalnya lain gitu, jadi Soal apaan? Kenapa sih nggak cerita sama aku? Sama aja kan? Gini aja deh, daripada berdebat di sini, mendingan kita bareng-bareng aja ke tempat Emi. yuk. Bisa. Aku banyak urusan tahu. Lagian kalian pasti nggak akan nemuin deh rumah Emi di mana. Berat. Tuh cewek emang suka sama lu. Kenapa juga nggak lu tembak? Merepotin gua aja. Ya, gue sih udah pepet mulu. Tapi dianya aja begitu. Wah. Lu aja deh. Lu mepetnya pakai traktor ya, males nih orang. Siapa lagi tuh? Cuek aja, ada urusan. Lebih baik kalian keluar dari kampung ini. Mas bicara sama kita? Iya. Kalau kalian sudah selesai jadi turis di kampung ini, keluar. Kita mau kemana bukan urusan Mas. Lawang ini negara bebas kok. Bener tuh. Jadi Mas Sigar kita cuma ngomong itu doang. Kalian main cewek kan di kampung ini? Cewek yang mana? Kami peringatkan pada kalian. Jangan macam-macam di kampung ini. Apalagi sampai kalian main cewek di kampung ini. Lebih baik kalian pergi. Jika kalian masih keras kepala, kalian akan menerima akibat.
Ingat itu. Kayaknya benar tuh. Ya udah kita cabut aja deh. Ntar makin banyak perkara. Ya deh. Udah kebasahan, nyemplung sekalian. Tanggung. Udah, cari lagi. Masa nggak ketemu sih? Nggak beres nih. Semua jalanan kampung udah kita telusurin. Jejak rumahnya aja nggak kelihatan. Gimana kita mau nyari? Tenang aja lah. Pasti ketemu kok. Tuh ada ibu-ibu. Mendingan kita tanya dia aja. Siapa tahu dia mau ngasih tahu. Yuk. Iya. Itu dia orang itu. Emi. Aduh, Emi. Nyari rumah lu tuh setengah mati gitu ya. Kayak mau masuk rumah presiden, istana presiden. Waduh, ribet banget. Maaf Bu, saya Suryo. Kami berdua yang dipandu sama Emi di sini, Bu. Maaf kalau saya nggak kasih tahu rumah saya sebelumnya. Nggak apa-apa. Kita berdua di sini mau minta kamu jadi pemandu buat besok melihat sunrise. Iya, benar tuh. Kalian sebenarnya bisa sendiri. Iya, tapi aku maunya ada kamu. Ini bukan soal duit. Aku tahu. Tapi aku mau sekali ada kamu. Boleh ya Bu ya? Soalnya teman saya ini hatinya lagi berbunga-bunga. Dosa besar Bu kalau kita ngelarang orang yang lagi bahagia. Kalau ibu sih terserah Eminya saja. Oh ya? Ayolah Mi, please. Iya. Makasih Bu. Kalau gitu boleh kita bantuin Bu. Dok, antri ke dalam. Kini semua usai, cerita yang lalu. Rido kemana? Biarin aja. Kebetulan dia nggak ada. Kenapa? Aku mau berdua sama kamu. Kok gitu? Ini biar aku bisa ngobrol berdua sama kamu. Lo mau ngobrol apa? Kamu kamu punya pacar nggak sih? Belum. Belum. Tapi pasti banyak yang suka sama kamu ya. Aku nggak tahu. Tapi aku nggak mau salah pilih seperti ibuku. Kalau si Jono? Dia pilihan bapakku. Berarti bukan pilihan hati kamu kan? Kalau pilihan hati kamu sudah ada belum? Nggak ada. Nggak ada. Kalau aku bilang aku cinta sama kamu, Ya nggak mungkin lah. kok nggak mungkin? Aku kan cuma gadis desa. Ya, itu artinya aku jatuh cinta sama gadis desa. Memberi aku saat indah bersamamu. Mungkinkah aku? Dari pertama kali aku lihat kamu, aku udah jatuh cinta. Secepat itu? Emang gak gampang sebetulnya sih.
dan gak mudah. Karena aku bukan tipe orang yang gampang jatuh cinta. Tapi aku nggak bisa pungkirin apa yang aku rasain di sini. Aku jatuh cinta sama kamu. Aku belum dengar jawaban kamu. Kamu mau kan menerima cintaku? Kalau kamu mau, kamu pegang tangan ini. Dapatkah waktu kan memberi aku saat indah bersamamu? Mungkinkah aku kan mencintaimu di setiap hembus nafas? Itu artinya kamu terima cintaku. Nggak tahu. Nggak tahu gimana orang ini wis dipegang. Tandanya kamu jadi pacar aku. Nggak bisa mundur lagi, ayo. Tapi Rina gimana? Dia kan suka sama kamu. Aku udah bilang kok sama dia kalau aku nggak suka. Kan ada Ridho. Sampai akhir hidupku. Selamat datang matahariku. Mas Dono, pagi-pagi sekali, Mas. Biasa, mau ngasih kejutan buat Emi. Oh iya. Ayo Mas, masuk Mas. Monggo, monggo. Tapi maaf nih rumahnya berantakan. Nggak apa-apa. Monggo. Ayo, Mas. Makasih, Mas. Ada tamu agung, Mas Dono. Apa kabar Ibu? Baik-baik saja. Silakan duduk. Ayo, makasih, Mas. Ayo, Bu. Ini ada hadiah buat Ibu sama Emi. Aduh, Monggo. repot-repot bawa hadiah segala. Terima Bias. kasih. Sama-sama. Bu, panggilkan Emi. Eminya nggak ada, Pak. Nggak ada? Subuh tadi sudah berangkat antar turis, Pak. Nggak ada gimana? Saya kan udah bilang jangan keluar tanpa izin saya. Apalagi kan turis tuh. Enggak apa-apa, Pak. Saya bisa ketemu Emi nanti. Kebetulan saya mau ke rumah Pak Lurah dulu. Maaf nih Mas Jono, beribu maaf nih. Nanti saya janji Mas, biar Emi yang nemuin Mas Jono nih Mas. Enggak apa-apa. Ya Mas. Misi, Pak. Mari. Bu. Siapa yang diantar? Anak kota itu lagi? Iya, Pak. Nekat banget anaknya. Hah? Nekat ya. Aneh nih sama lu berdua. Aura lu beda. Matamu aja kali rabun. Apanya yang aneh? Lu habis ngapain nih tadi, ah? Lu berdua habis ngapain? Oh, enggak. Habis melihat matahari terbit. Sama seperti yang lain. Gue tahu nih, ah. Ntar, lu berdua pasti habis jadian kan? Iya kan? Lu berdua habis jadian kan? Bagus lah, udah tahu ya. Bagus, udah tahu. Kita harus makan enak nih. Ayo aja. Lapar juga aku. Ayo. Oh, jadi gitu, Mi. Kamu curang ya? Curang kenapa? Pakai nanya lagi soal apaan? Guide-nya Suryo sama Rido itu aku. Jangan main rebut gitu dong. Woi, tenang, tenang. Kita nggak usah cekcok di sini. Kita selesain secara damai aja, oke? Oke? Diam.
Galak banget sih. Aku lagi ngomong sama Emi, bukan sama kamu. Rin, kita kan bebas mau milih siapa jadi pemandu kita. Iya, aku juga tahu. Tapi kan harusnya nggak main serobot kayak gitu. Aku nggak suka. Kamu nggak usah nyalain Emi, oke? Lagian Emi juga nggak aku bayar kok. Terus, kalau misalnya nggak dibayar, kasih apa dong? Udah. Aku harus pulang. Nggak enak ibu di sini. Aku belum selesai ngomong. Kamu dibayar? Hah? Kalau kamu dibayar, ini ambil. Ambil aja. Ambil. Meskipun aku nggak pakai jasa kamu, ambil. Jangan. Ambil. Aku nggak butuh uang kamu, Suryo. Udah. Nggak usah pakai emosi, oke? Damai, tenang. Jangan pakai hati panas. Kita selesain dengan kepala dingin, alright? Emi, ayo aku anterin pulang. Aku nggak mau ribut di sini. Ayo. Emi. Udah. Udah. Biarin aja. Lu tenang aja sama gue. Kamu tuh nggak ngerti perasaan aku. Gue akan selalu mengerti perasaan lu. Lu aja nggak mau ngertiin gue. Nora. Kok Nora? Ya udah gini aja deh. Kita makan aja yuk. Gue traktir. Sorry ya. Gue itu makannya yang mahal. Gampang itu, gampang. Lu mau makan apa? Hah? Sate kucing, sate kambing, sate kerbau, sate beruang, apa sate kadal? Hah? Sate kampret. Wih. Gila, suwe bener tuh perempuan. Gue dikatain kampret. Gebel. Pak, kira-kira kalau saya berdampingan dengan ini cocok nggak, Pak? Wah, cocok, Mas. Pak Gede. Rin, sendiri aja. Iya, Pak. Oh iya, Pak. Tadi saya ketemu Emi loh. Dia sama Suryo. Malahan, sekarang dia pulang dianterin Suryo. Oh ya? Mas, saya pulang sebentar, Mas ya. Ntar saya isi lagi, Mas. Iya, Pak. Nggak ada takutnya tuh orang ya. Mendingan kita cepat urus penginapan terus kita cabut deh. Lama-lama di sini makin banyak masalah. Aku nggak mau pergi dari sini. Apalagi mau dicari? Apalagi? Lu tahu sendiri kan, kalau gue dijadiin sama Emi. Lu gila, lu jatuh cinta sama cewek yang banyak masalah. Cinta tuh nggak pernah salah. Ini bukan masalah cinta aja nih, masalah nyawa. Tahu nggak lu, gak ada yang jual di apotek. Ini bukan nyawa. Ini masalah prinsip. Prinsip lu itu udah mengotoriter diri lu sendiri. Lu boleh pulang. Gue nanti akan pulang setelah gue bisa bikin Emi aman. Sana. Oke, gue pulang. Pencut. Gue bukan pengecut. Laki-laki yang lari dari medan perang tuh pengecut. Belum perang udah kalah. Kan lu yang perang, bukan gue. Emang? Pulang sana. Oke, gue pulang. Udah pulang sana. Oke, gue pulang. Oke. Gue pulang, deh. Dok, kamu mau mana? Pulang ke Jogja. Sendirian? Suryo mana? Dia ke tempat Emi. Cari mati di sana. Cari mati. Sebagai sahabat gak boleh gitu dong. Kalau misalnya Suryo kenapa-napa gimana? Udah biarin aja. Gue nggak mau ngasih tahu orang yang egois kayak begitu. Terus jadi nih pulang? Emang apa? Lewat mana? Gampang bisa tanya sama orang. Di sini itu nggak sama Pulau Jawa. Salah dikit bisa celaka tahu? Gampang, ntar gue nangis di kantor polisi. Emangnya polisi percaya gitu sama kamu? Muka udah kayak gembel gitu. Yang ada ntar masuk bui. Gue gak takut. Ya udah. Haram jada semua perempuan. Gara-gara perempuan persahabatan gue hancur. Bel. Mana teman kamu yang namanya Suryo? Cari aja sendiri. Saya serius ya. Di mana Suryo? Udah, Mas, jangan keras-keras, Mas. Nanti dia malah takut. Gue gak takut sama nih orang. Kalau gitu, mana Suryo? Mana Suryo? Ayo. Gue udah gak ada hubungan lagi sama dia. Kamu jangan macem-macem ya. Gue gak macem-macem. Udah, Mas. Mungkin Suryo nggak ada, Mas. Ya, Mas. Ngapain lu? Hah? Udah. Berani lu? Sini lu. Gue injek-injek nih. Pantai. Gembel. Ngapain balik lagi?
Itu tadi bapaknya Emi sama Mas Jono ngapain? Nyariin Suryo. Aduh, gawat. Kenapa gawat? Suryo pasti dalam bahaya. Yuk kita cari Suryo yuk. Lu aja cari sendiri itu. Cari orang egois kayak begitu. Ya, kok gitu sih? Kalau misalnya Suryo celaka, lo tanggung jawab ya? Kenapa lu jadi nakut-nakutin gue? Aduh, lihat aja nanti. Kacau kayak begini gila nih. Kalau Suryo mati di sini, gue nggak bisa pulang, gue nggak tahu jalan. Pulang sono juga mati di mata nyokap bokapnya. Tracor. Ah! Kebetulan aku mau bicara. Mana apa tuh, Pak? Suryo, aku udah kasih tau kamu ya. Emi itu mau kawin sama Jono. Kenapa kamu masih gangguin, ha? Nggak baik itu. Saya kan bayar Emi untuk jadi guide saya, Pak. Bukan cuma ngajak-ngajak gitu aja. Aku tahu. Tapi hormati keputusan orang tua ini. Ha? Pak, Bapak nggak bisa, Pak. Ngelarang saya terus-terusan nggak ketemu Emi, Pak. Itu hak saya. Biarin Emi memilih, Pak. Gini aja ya. Setelah urusan saya sama Emi selesai, kamu akan saya temui nanti. Saya ke rumah Bapak sekarang? Yalah, nggak usah. Kamu pulang ke Jogja aja. Hah? Urusannya bukan sama aku kok, sama si Jono. Nanti saya akan ketemu Jono, tapi sekarang saya mau ketemu Emi dulu, Pak ya. Oke, jangan sekarang ya. Jangan sekarang. Hah? Tolonglah. Baik, Pak. Untuk kali ini, Pak. Tapi besok saya akan ke rumah Bapak. Udah, sana. Udah. Kesini nggak? Suryo? Lihat tuh, ada apa? Itu Rido sama Suryo berantem. Berantem kenapa? Ya berantem gara-gara kamu. Gara-gara aku? Iya, jadi Rido itu nggak mau kalau sampai Suryo celaka gara-gara Mas Jono. Gimana, Rin? Pelan-pelan. Rido berantem sama Suryo karena Mas Jono, karena aku. Gimana tuh? Aduh, aku nggak tahu ceritanya kayak gimana. Cuman yang pasti Suryonya mana? Nggak tahu. Brother. Sorry kawan. Bukannya lo mau pergi? Ya. Gua takut lu dicelakain sama Jono. Bukannya lo gak ada urusan lagi sama gua? Lu jangan gitu dong. Manusia itu tempat salah dan hilaf. Lu maafin deh kawan lu ini. Ayo dong. Apalagi yang mau kita lakuin, selain cabut dari sini pulang ke Jogja? Mau ngebantuin Emi sama ibunya? Nggak mungkin. Masyarakat sekitar tempat dia aja nggak peduli. Mereka bukannya nggak peduli, tapi takut. Apa bedanya sih? Ini masalah nyali. Lu lihat orang-orang sono, kurang punya nyali apa tuh? Mukanya beringas semua. Aku akan terima semua resikonya. Apapun itu.
Nah, belum berhenti. Gawat nih, gawat. Mendingan kabur aja deh. Bet. Kalau nggak kita telepon Kapolri. Oke? Jangan bercanda. Lu gila apa? Hah? Lu nggak lihat tuh? Gue nggak mau mati konyol. Oke? Lu ajak bacot aja lama-lama. Gue panggil bantuan. Oke? Gue cari bantuan. Nggak usah. Oke, tenang aja lu. Lu tunggu sini, oke? Kenapa menghalangi jalan saya, Pak Gede? Masih berani kamu nunjukin batang hidung kamu di sini? Mau kemana kamu? Saya mau ketemu Emi, Pak Gede. Kamu nggak paham juga ya dikasih tahu ya? Emi itu calon istri saya. Dan ini terakhir kalinya saya melihat Anda di daerah sini. Kalau perlu, saya akan mengantar Anda keluar dari sini. Mengerti? Suryo, kamu itu kan masih muda. Masih bisa nyari cewek yang lebih jreng, lebih cantik. Kalau saya nggak mau, Pak. Berarti kamu tidak bisa keluar hidup-hidup dari sini. Kalau boleh saya katakan ya, kamu sudah merusak adat tempat ini. Ngerti? Terima kasih, Pak, atas masukannya. Tapi sekarang saya mau bawa Emi dan ibunya pergi dari sini. Kejar! Kejar situ, kejar! Kejar! Situ, kejar! Kejar! Ayo mas, kejar mas! Kejar mas, ayo! Kejar pakai apa? Kuncinya mana? Kunci! Mana kuncinya? Kunci! Kunci! Silakan. Kalau mau ngusir saya dari desa ini, ayo. Silakan. Saya memang ingin mengusir Anda. Ayo, Juragan Bagja, silakan. Jono, Anda ditahan atas penganiayaan istri Anda. Tangkap, Pak. Dan Pak Gede, aparat setempat ingin bicara dengan Anda. Mampus lu Kopral Jono. Jono itu kriminal. Bapak baru tahu. Dia emang penjahat, Pak. Kriminal. Sekarang masuk penjara. Bapak masih mau terima dia jadi menantu? Hah? Yalah, saya ketipu ya. Mas Suryo, saya minta maaf ya. Bapak salah. Nggak apa-apa, Pak. Manusia kan memang makhluk yang nggak luput dari salah dan lupa. Asal jangan kebablasan. Bro, misi intelijen berhasil dengan lancar. Ini semua berkat Rina. Dibantu sama itu tuh, Mas Jeffrey. Keren kan? Naik pangkat lu, Rin. Maaf kalau pada saat itu saya menggertak Anda. Itu supaya Anda tetap berhubungan dengan Jono, buronan kami. Iya, Sur. Aku naik pangkat. Oh ya, aku juga udah jadian loh sama Bang Jeffrey. Waduh, Rin. Tak beres lu. Lu nyakitin hati gue lo. Aku kan udah bilang kalau aku mau memperbaiki keturunan. Kalau misalnya aku jadian sama kamu, apa kata dunia? Bu. Suryo, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Emi kemana, Bu?
sejak tadi pagi sudah pergi. Pergi kemana? Cuma aku loh yang tahu Emi di mana. Ya kasih tahu dong. Ih, ongkosnya mahal loh. Gue yang traktir. Tenang aja, itu sebagai tanda perpisahan kita. Buset, yang lagi patah hati, cacingan deh lo. Suryo, kamu mau ketemu Emi? Mendingan kamu pakai mobil deh. Ya udah, di mana? Ya iya, sabar dong, ya Allah. Tenang, brother. Belanda masih jauh. Jogja juga masih jauh. Cepetan. Ya elah, sabar kali. Dapatkah waktu kan memberi aku saat indah bersamamu? Mungkinkah aku kan mencintaimu di setiap hembus nafasku? Mi, semua udah selesai, Mi. Buat aku ini baru mulai. Kenapa? Aku nggak bisa terima cintamu. Lo, kenapa? Kenapa nggak bisa? Aku takut sama hubungan ini. Aku takut sama bapakku. Aku bukan Pak Gede. Ya tapi semua laki-laki bisa melakukannya. Nggak semua laki-laki. Nggak semua laki-laki sempurna. Tapi aku janji, aku akan jadi yang terbaik buat kamu. Itu janji aku. Mi, kamu harus mulai percaya sama seseorang. Orang itu aku, Mi. Aku sayang kamu. Suryo. Aku sayang kamu, beneran. Aku sayang sama kamu, Mi. Sayang luar biasa sama kamu. Suryo. Aku juga sayang sama kamu. Dapatkah waktu